Halo para calon juara, selamat datang ya. Di sini kita akan memulai sebuah petualangan seru membongkar semua rahasia buat menaklukkan panggung FLS 3N Mendongeng 2026. Anggap aja ini adalah peta harta karun kalian, peta menuju panggung kemenangan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Yang perlu banget kamu pahami, FL3SN Mendongeng itu bukan lagi sekedar duduk manis terus cerita. Oh bukan, ini tuh seni pertunjukan tunggal alias one-man show. Artinya apa? Artinya kamu itu aktornya, kamu sutradaranya, bahkan kamu juga yang jadi penata suaranya. Semua dunia cerita itu ada di tangan kamu. Nah, ini dia peta petualangan kita. Ada 5 pos yang akan kita lewati bareng-bareng. Pertama, panggung sang juara. Kedua, aturan mainnya. Ketiga, cara merancang kisah epik. Keempat, kita bongkar sihir sang pencerita. Dan terakhir, gimana caranya merekam legenda kamu? Siap? Oke, kita masuk ke pos pertama, panggung sang juara. Gini, sebelum kita bertempur, kita mesti kenal dulu sama arenanya kan? Memahami setiap tahapannya, mulai dari seleksi tingkat sekolah sampai nanti ke panggung nasional, itu jadi langkah paling awal buat nyusun strategi biar menang. Jadi, perjalanan kamu tuh ada 4 tahap utama. Dimulai dari seleksi di sekolah, terus naik ke tingkat kabupaten atau kota, baru deh lanjut ke penyisihan nasional dan final nasional. Nah, perhatiin baik-baik nih, 2 tahap terakhir itu semuanya online. Artinya apa? Artinya, video kamu itu jadi satu-satunya senjata andalan. Video itulah segalanya. Kualitasnya benar-benar menentukan kamu lolos atau enggak. Oke, rutenya udah jelas. Sekarang, kita pelajari rambu-rambu lalu lintasnya. Kita masuk ke bagian kedua, aturan main. Menguasai semua detail teknis ini penting banget. Biar apa? Biar perjalanan kamu mulus, nggak ditilang atau didiskualifikasi cuma gara-gara hal sepele. Coba deh lihat tabel ini. Ini isinya aturan teknis yang ibaratnya harga mati. Nggak bisa ditawar. Durasi, oke, harus pas ya, antara 5-10 menit. Format dan resolusi, itu standar. Tapi, lihat deh 2 poin terakhir ini. Rekaman wajib one take, sekali rekam tanpa edit sama sekali. Dan audionya harus bersih, nggak boleh ada musik atau efek suara apapun. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Biar cerita kamu aman dan cocok buat semua umur, ada beberapa konten yang dilarang keras. Jadi pas kamu nulis naskah, tolong banget dihindari ya unsur-unsur kekerasan, cerita soal perebutan kekuasaan, atau drama-drama percintaan yang berlebihan. Udah kita fokus aja ke cerita yang pesannya positif dan membangun. Oke, sekarang kita sampai di jantungnya pertunjukan kamu. Bagian ketiga, merancang kisah epik. Disinilah kita akan bahas gimana cara memilih dan membangun cerita yang bakal bikin juri terpukau. Ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat, semuanya bakal kokoh. Mungkin kamu bertanya-tanya, boleh nggak sih pakai cerita rakyat yang udah ada? Jawabannya, boleh banget. Tapi, lihat deh grafik ini. Panduan lombanya itu ngasih sinyal kuat banget kalau kamu bikin cerita original, karya asli tulisan kamu sendiri, itu bakal dapat nilai plus yang gede banget. Jadi, originalitas itu dihargai tinggi di sini. Nah, ceritanya nanti harus berangkat dari sini. Kamu wajib pilih salah satu dari 8 tema resmi ini ya. Nggak boleh di luar ini. Coba deh dibaca. Setiap tema ini tuh punya potensi yang luar biasa buat jadi cerita yang kuat. Mau soal kejujuran, keberanian, cinta alam, atau bahkan ngangkat dongeng khas dari kampung halaman kamu sendiri. Semuanya bisa. Oh iya, ini ada tips bagus buat bikin cerita kamu makin unik. Kasih sentuhan lokal. Ini dianjurkan banget. Kamu boleh loh pakai bahasa daerah sedikit-sedikit buat dialog. Tapi ada aturannya. Begitu kamu ngucapin kalimat bahasa daerahnya, kayak contoh ini, kulom boten purun, kamu harus langsung kasih artinya. Yang artinya, saya tidak mau. Gitu. Jadi penonton langsung paham. Oke, saatnya kita belajar sihir. Masuk ke bagian keempat, sihir sang pencerita. Di sini kita bakal intip contekannya juri. Kita akan bedah tuntas 5 elemen penilaian yang mereka pakai. Kalau kamu paham ini, kamu tahu di mana harus fokus biar dapat skor maksimal. Coba perhatiin baik-baik chart ini. Lihat 2 bagian terbesar itu? Tafsir peristiwa 30% dan tafsir karakter 20%. Kalau dijumlahin totalnya berapa? 50%! Yap, setengah dari total nilai kamu itu datangnya dari kemampuan kamu menafsirkan cerita dan karakter. Jadi jelas ya, disinilah kita harus fokus habis-habisan. Kalau ada satu mantra, satu prinsip emas yang harus kamu pegang, inilah dia. Show, don't tell. Tunjukkan,
jangan cuma diceritakan. Ini adalah pembeda paling jelas antara pendongeng yang bagus dan pendongeng yang jadi juara. Terus maksudnya show don't tell itu gimana sih? Nah, lihat perbandingan ini. Kalau cuma tell, kamu mungkin bilang, Raja sangat marah. Udah, gitu aja. Tapi kalau show, kamu akan beraksi. Kamu gebrak meja, mata kamu melotot, napas kamu jadi berat. Penonton nggak cuma dengar Raja marah, tapi mereka melihat dan merasakan kemarahan Raja itu. Beda banget kan dampaknya? Selain akting, senjata utama kamu yang lain adalah suara. Ada 4 kunci vokal yang harus kamu latih. Tempo, yaitu cepat lambatnya kamu bicara. Irama, naik turunnya nada. Artikulasi, seberapa jelas setiap kata yang kamu ucapkan. Dan dinamika, yaitu keras lembutnya volume suara kamu. Kalau kamu bisa mainin keempatnya, kamu bisa bikin dunia baru cuma pakai suara. Ingat aturan di awal tadi kan? Gak boleh ada musik atau efek suara tambahan. Justru disitulah kesempatannya. Kamulah yang jadi pembuat efek suaranya. Pakai mulutmu sendiri. Ciptakan suara angin. Suara pintu. Kriet. Atau suara piring pecah. Prang. Ini namanya onomatope. Jadilah sekreatif mungkin. Oke, kita tiba di babak terakhir dari persiapan ini. Bagian kelima, merekam legenda kamu. Semua latihan, semua naskah, semuanya akan diabadikan di sini. Kita akan bahas gimana caranya bikin video final yang sempurna. Nah, kita kembali lagi ke aturan ini, karena ini krusial banget. Tantangan terbesarnya, video kamu wajib, kudu harus direkam dalam 1 kali pengambilan. One take. Artinya, dari detik pertama sampai detik terakhir, nggak boleh ada cut, nggak ada edit, nggak ada jeda. Ini butuh persiapan, stamina, dan konsentrasi tingkat dewa. Kuncinya cuma 1. Latihan, latihan, latihan. Oke, sekarang soal teknis kamera. Biar hasilnya maksimal, ada 3 tips simple. Pertama, kameranya harus diam, jangan goyang-goyang. Pakai tripod ya. Kedua, ambil gambar cukup dari satu sudut aja, lurus dari depan. Nggak usah pusing-pusing pindah-pindah. Nah, yang ketiga ini penting banget. Posisikan tokoh secara konsisten. Misalnya, tokoh A ngomongnya selalu sambil noleh ke kiri, tokoh B selalu noleh ke kanan. Ini bikin dialognya kelihatan jelas dan profesional. Dan pada akhirnya, ingatlah ini baik-baik. Kunci kemenangan itu bukan soal kostum yang paling wah atau properti yang paling heboh. Bukan itu. Yang dicari juri adalah kejujuran imajinasi kamu, energi kamu yang bisa menembus layar kamera dan benar-benar nyampe ke hati mereka. Oke, sekarang peta petualangannya sudah ada di tangan kamu. Semua rahasianya sudah kita bongkar bersama. Pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan buat kamu, adalah kisah juara seperti apa yang akan kamu ciptakan? Selamat berkarya dan semoga sukses!